Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita kembali lagi untuk materi budaya Banyumas ya teman-teman. Jadi kita melanjutkan yang kemarin, yaitu dengan materi cara bermain egrang ya. Mungkin teman-teman kemarin sudah ada yang membaca sedikit ya dari materi sebelumnya. Oke, langsung saja ya. Di sini saat bermain egrang dibutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh agar dapat menaikinya. Ya, jadi di sini itu bermain egrang itu melatih keterampilan keseimbangan ya teman-teman. Jadi ketika kita menaiki egrang itu, kita itu dilatih untuk menjaga keseimbangan. Kemudian tidak semua orang dapat memainkannya, jelas ya teman-teman. Jadi tidak semua orang bisa menaiki ataupun memainkannya, karena yaitu tadi kita dilatih untuk mengatur keseimbangan tubuh. Kemudian bentuk egrang itu disesuaikan dengan tinggi pemainnya. Jadi ketika dalam pembuatan itu ada yang egrang yang besar, kemudian ada yang kecil, jadi disesuaikan dengan para pemainnya. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar tidak kesulitan saat menggunakan. Tentu ya teman-teman, jadi dalam proses pembuatan awal pun juga harus disesuaikan dengan tinggi pemainnya. Ya, kita di sini bisa lihat ya teman-teman, ada gambar ada dua orang anak sedang bermain egrang. Nah, di sini aturan bermainnya kita akan belajar. Yang pertama adalah egrang biasa dimainkan sebagai perlombaan lari atau adu kecepatan. Jadi egrang itu biasanya kalau di beberapa daerah itu digunakan sebagai perlombaan lari atau adu cepat ya teman-teman. Kemudian tata cara permainannya sama seperti permainan lari pada umumnya. Jadi cara bermainnya itu sama ya teman-teman dengan cara bermain atau perlombaan lari pada umumnya. Kemudian setiap pemain berdiri dari garis start atau garis yang mulainya ya. Kemudian mereka menunggu aba-aba permainan dimulai. Nah, kemudian para pemain berlari menuju garis finish dengan menaiki egrang. Ya, jadi permainan egrang ini sama saja dengan permainan ataupun perlombaan lari ya, ataupun adu kecepatan. Jadi mereka itu berlari ya menggunakan egrang. Siapa yang tercepat ya sampai di garis finish, dialah yang akan menjadi pemenang dengan cara menaiki egrang ya. Kalau lomba lari kan menggunakan kaki, tapi kalau egrang itu ada medianya menggunakan egrang. Jadi siapa yang paling tercepat dialah yang akan menang. Kemudian teknik bermain ya. Jadi ada tekniknya ya teman-teman. Ada caranya. Untuk yang pertama, peganglah egrang dalam posisi berdiri dan agak condong ke depan. Jadi ketika kita mau menaiki itu posisinya berdiri ya teman-teman. Kemudian yang kedua, carilah tempat yang sejajar dengan pijakan egrang. Jadi kita mencari tempat yang bawahnya itu tidak kalau seperti lapangan kan mungkin tidak rata ya teman-teman, tapi kita mencari yang rata gitu ya, yang bawahnya ataupun yang untuk pijakan egrangnya itu kita mencari yang sebisa mungkin yang rata ya teman-teman. Bisa di lapangan kayak gitu ya, di lapangan, tapi lapangan bukan lapangan yang
lapangan bola ya teman-teman, kayak mungkin lapangan badminton atau apa yang pijakannya itu sejajar. Kemudian yang ketiga, dahulukan kaki kanan saat menaiki enggrang, baru kemudian kaki kiri. Jadi ketika kita menaiki itu usahakan untuk mendahulukan kaki kanan, baru kemudian diikuti dengan kaki kiri. Kemudian yang keempat, jagalah keseimbangan selama berjalan menggunakan enggrang. Ya, jadi yang keempat ini poin yang tersulit ya teman-teman. Jadi terkadang kita kalaupun pertama kita bermain itu pasti ada jatuhnya, kemudian kita berusaha untuk bangun lagi, kemudian kita untuk berusaha untuk berjalan lagi, kemudian jatuh gitu ya. Itu proses ya teman-teman. Jadi yang namanya kita berlatih itu tidak selamanya harus langsung jadi ataupun bisa. Jadi kita harus melalui berbagai proses, termasuk salah satunya adalah terjatuh mungkin nanti terjatuh, ada yang terluka atau apapun, itu adalah proses ya teman-teman. Nah, dari permainan ini nilai apa sih yang kita dapatkan ya teman-teman ya? Nilai-nilai apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah nilai sportivitas, jelas ya. Dalam suatu perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah ya. Jadi kalau yang kalah, pemain itu dikatakan kalah jika dia tuh terjatuh. Nah, ketika kita kalah ya, kita menerima kekalahan tersebut dengan cara lapang dada ya. Jadi tidak membuat kita tuh merasa berkecil hati ya, membuat kita tuh jadi minder. Itu tidak seperti itu ya teman-teman. Karena kekalahan itu menjadikan kita kekuatan untuk kita terus berlatih lagi ya teman-teman. Jadi malah justru kekalahan itu membuat kita semangat untuk berlatih. Di situ kita jadi ada nilai sportivitasnya, kita bisa menerima kekalahan kita. Kemudian yang kedua adalah nilai ketekunan ya. Ketekunan ini kita lihat dari saat kita bermain ya, karena bermain itu membutuhkan ketekunan hingga kita mampu berjalan tanpa terjatuh. Jika masih terjatuh, kita harus berusaha hingga bisa berjalan dengan cepat tanpa terjatuh. Ketekunan seperti inilah yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Jadi dalam permainan ini kita jangan mudah untuk putus asa ya teman-teman, karena di permainan ini kita dilatih untuk tekun, untuk untuk berusaha untuk bangkit ketika kita jatuh, berusaha tetap semangat walaupun ada kesulitan ya teman-teman. Ya, yang ketiga adalah nilai keuletan ya. Nilai keuletan itu dicerminkan saat proses pembuatan ya teman-teman. Mungkin teman-teman belum pernah membuat ya, tapi dari proses kita membuat egrang itu terlihat ya teman-teman. Sama saja ketika kita mau membuat satu tugas ataupun membuat satu prakarya, kita di situ tercermin pada prosesnya ya, karena proses pembuatan ini tidaklah mudah ya. Jadi ketika kita menciptakan sesuatu karya ataupun apapun itu proses sangat tidaklah mudah ya. Sama dengan halnya ketika proses pembuatan egrang itu juga tidaklah mudah, karena bagaimana caranya kita membuat agar egrang itu tidak mudah patah ketika digunakan saat bermain. Jadi nilai keuletannya di situ ya teman-teman. Kita benar-benar sampai harus detail bagaimana kita jangan sampai patah ya ketika dibuat bermain ya. Itu. Kemudian yang keempat, nilai sosial, jelas ya. Ketika kita ketika kita menjadikan ini sebuah permainan, itu pasti ada nilai sosialnya. Nah, di mana nilai sosial ini terletak pada ketika kita saling berinteraksi dengan teman kita ya. Jadi kita berinteraksi dengan teman kita,
kemudian kita juga butuh bantuan ya, kita butuh bantuan ketika kita menaiki egrang itu ya. Jadi disitulah terletak nilai-nilai sosial, bahwasanya kita itu saling membutuhkan, kita itu membutuhkan bantuan orang lain ya. Jadi kita juga berkomunikasi dengan orang lain, disitulah nilai-nilai sosial. Nah, oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan yang pertama tadi ya, aturan permainan, kemudian tekniknya, kemudian nilai-nilai yang tercermin pada permainan ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari Ustadzah cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.